Hakikat dan konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Program bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur, dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Tujuan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, tujuan umumnya itu untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyelesaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. Tujuan khususnya itu untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Fungsi bimbingan dan konseling ABK atau anak berkebutuhan khusus secara umum, fungsinya itu dibagi menjadi 5, yaitu fungsi pencegahan atau preventif, fungsi pemahaman, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, dan perbaikan. Anak berkebutuhan khusus yang pertama, tunanetra, anak yang mengalami gangguan-gangguan penglihatan berupa kebutaan. Selanjutnya, tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunalara, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunagrahi adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata. Tunadaksa yaitu anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Cerebral adalah gangguan atau hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Klarifikasi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, berdasarkan gangguan sosial dan emosional, berdasarkan gangguan perilaku, berdasarkan gangguan fisik, berdasarkan gangguan komunikasi, berdasarkan gangguan intelektual. Penyebab anak berkebutuhan khusus yang pertama, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum kelahiran kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal. Yang kedua, sering disebut juga natal, waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran pasca natal. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai, kurang lebih usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan atau keracunan, menderita penyakit, dan lain-lain. Anak berkebutuhan khusus seringkali mendapatkan masalah sebagai akibat langsung kecacatan. Tetapi di samping itu juga mereka mendapatkan pula akibat dari tidak langsung. Dari kecacatannya mereka dapat akibat langsung berupa hambatan aktivitas perkembangan. Permasalahan anak kebutuhan khusus secara umum yaitu pendidikan atau akademik, sosial pribadi, dan karir. Permasalahan-permasalahan tersebut membentuk dan mengkondisikan anak berkebutuhan khusus, memanifestasikannya melalui perilaku-perilaku yang tidak sesuai atau maladaptif dengan tuntutan situasi yang ada atau masyarakat normal. Dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ADHD. Siswa ADHD secara umum memiliki hambatan yang sama. Mereka sulit untuk berkonsentrasi terhadap suatu pekerjaan, juga memiliki motivasi yang tidak stabil untuk belajar. Keadaan tersebut mengakibatkan munculnya gangguan tingkah laku belajar. Teknik atau cara yang bisa dilakukan untuk menanganinya adalah dengan membantunya mengurangi dan menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang cocok untuk ADHD adalah layanan konsultasi autis. Yang kedua, autis. Anak autis membutuhkan lingkungan yang konsisten, terutama lingkungan sekolah dan rumah yang bersama keluarga. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling tidak hanya bagi anak yang
spektrum autis, tetapi juga keluarga khusus orang tua si anak, karena autisme membutuhkan lingkungan yang konsisten dan dukungan yang bimbingan dan konseling. Bagi anak autis terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, identifikasi, solusi atau program bimbingan dan konseling. Yang retardasi mental. Anak retardasi mental memiliki keterbatasan dalam belajar karena kapasitas tingkat kecerdasan di bawah rata-rata anak normal. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dalam pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan maupun keterbatasan anak retardasi mental. Bentuk-bentuk layanan BK yang dapat diberikan agar mampu mengembangkan sikap, kebiasaan yang baik, serta tumbuh keinginan untuk belajar. Yang pertama, layanan orientasi, layanan pembelajaran, konseling individu, dan konseling kelompok. Talents atau gifted, program layanan bimbingan dan konseling yang akan dikembangkan bagi siswa cerdas dan berbakat mengacu pada keadaan individu sebagai manusia seutuhnya, sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan pribadinya. Program bimbingan bagi siswa yang cerdas dan berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk yang pertama, pengayaan, merupakan bimbingan bagi siswa dengan jalan menyediakan kesempatan serta fasilitas belajar tambahan yang bersifat vertikal atau pendalaman dan horizontal atau perluasan. Setelah siswa menyelesaikan semua tugas yang diprogramkan terhadap siswa pada umumnya, termasuk siswa yang bersangkutan. Yang kedua, percepatan. Pembinaan siswa yang berbakat dilakukan dengan memperoleh siswa naik kelas secara melompat atau menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih cepat. Yang ketiga, pengelompokan khusus. Program ini dapat dilakukan secara penuh atau sebagian. Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa, cerdas dan berbakat, dan diberikan kesempatan untuk secara khusus memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Pelaksanaannya dapat diselenggarakan seminggu sekali atau tiap hari dalam 1 semester penuh. Bentuknya seperti cross grouping. Konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Pada anak berkebutuhan khusus dengan begitu banyaknya keterbatasan baik fisik maupun mental, menjadi hal yang tidak cukup mudah dalam membantu konsep diri yang positif bagi mereka. Dalam realita, ada banyak penolakan dan persepsi buruk yang diberikan oleh lingkungan berdampak pada ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus untuk menerima dirinya. Dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, selain orang tua, peran pendidikan pun sangat berkontribusi dalam membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian melalui perkembangan konsep diri mereka. Selain membekali pendidikan dan dalam pendampingan dan proses pendidikan, bagi mereka pun harus dilakukan dengan penuh empati. Pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya lebih mengedepankan sikap empati para guru, di mana para guru memiliki kepedulian, rasa cinta, dan penerimaan terhadap kondisi mereka apa adanya. Selain dukungan emosional yang disediakan pendidikan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, dukungan secara material pun juga tidak kalah penting. Dukungan secara material dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk mencapai kompetensi personalnya secara lebih baik. Program sekolah inklusif. Salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang ketiga, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Manfaat program inklusi yang pertama, anak
Anak berkebutuhan khusus menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman anak berkebutuhan khusus. Kedua, anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Keempat, banyaknya anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar mempersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasikan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan pada program eksperimental. Standar penyelenggaraan pendidikan inklusi yang pertama itu tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, monitoring, dan pelaksanaan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Yang kedua, memilih aktivitas evaluasi. Guru akan mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan itu untuk evaluasi dalam rentan kompetensi umum dan kompetensi khusus. Yang selanjutnya, perorganisasian alat evaluasi, pencatatan kinerja siswa, dan penentuan tujuan pembelajaran khusus untuk jangka pendek dan jangka panjang. Model layanan anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi 6. Yang pertama, model segregasi. Yang kedua, model kelas khusus. Yang ketiga, model sekolah dasar luar biasa atau disingkat dengan SLB. Keempat, model guru kunjung. Kelima, sekolah terpadu. Keenam, pendidikan inklusi. Teknik bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendekatan individu. Terdapat istilah yang sangat familiar, tak kenal maka tak sayang. Kalimat yang sederhana sering diucapkan oleh orang-orang ketika pertama kali bertemu dan ingin membina hubungan yang lebih hangat dan harmonis, baik dalam jangka waktu yang singkat maupun yang panjang. Pendekatan secara personal sangat diperlukan sebelum memulai aktivitas konseling kepada konseli. Dimulai dari hal yang sederhana, konselor menggali informasi tentang konseli yang akan didampingi selama program berlangsung. Yang kedua, pendekatan tingkah laku. Pendekatan model seperti ini dapat digunakan sebagai fase pendekatan kedua dalam pelayanan konseling. Setelah mengetahui aspek-aspek dasar konseli, konselor dapat meneruskan aktivitasnya dengan berbagai aktivitas motorik yang dimana nantinya menghasilkan sebuah laporan melalui tingkah laku konseli. Namun di hal lain, cara pendekatan semacam ini dapat dilakukan ketika pendekatan yang secara individu gagal dilakukan atau hasilnya tidak maksimal.